Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wahyuni dengan NIM 123101228 dari kelas 2D PGMI FTIK YIN Pontianak. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas terkait mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Imam Agung Prakoso, Sarjana Syariah Magister Umum. Di mana di dalam video ini saya akan menjelaskan atau menjawab 3 pertanyaan dari audiens yang bertanya kemarin saat presentasi kelompok 10, di mana makalah itu berisi materi yaitu tentang konsep ilmu dalam filsafat pendidikan Islam. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu dari Kais. Kais bertanya, apa makna sebenarnya dari konsep ilmu dalam konteks pendidikan Islam? Nah, dalam konteks pendidikan Islam, konsep ilmu memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Ilmu dalam Islam bukan hanya sekedar pengetahuan atau informasi, tetapi merupakan sesuatu yang melibatkan pemahaman, kebijaksanaan, dan penerapan nilai-nilai agar dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep ilmu dalam pendidikan Islam. Yang pertama, ada pengetahuan yang bersumber dari wahyu. Ilmu dalam Islam sangat erat kaitannya dengan pengetahuan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ilmu yang berasal dari wahyu ini dianggap sebagai ilmu yang paling tinggi dan paling besar. Dan yang kedua, yaitu pencarian ilmu sebagai ibadah. Mencari ilmu dalam Islam dianggap sebagai bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hal ini menunjukkan bahwa belajar dari mencari ilmu adalah bagian dari kewajiban seorang Muslim. Dan yang ketiga, yaitu ada ilmu yang mengantarkan pada ketakwaan. Ilmu dalam Islam tidak hanya untuk pengetahuan intelektual, tapi juga untuk membangun karakter dan ketakwaan. Ilmu yang benar adalah yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas ibadah dan akhlaknya. Dan yang keempat, ada ilmu duniawi dan ukhrawi. Pendidikan Islam tidak memisahkan antara ilmu dunia dan ukhrawi atau akhirat. Keduanya saling melengkapi dan harus dikuasai oleh seorang muslim untuk keseimbangan hidup di dunia dan persiapan untuk akhirat. Dan yang kelima, ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dikejar haruslah ilmu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat." Hadis riwayat Muslim. Dan yang keenam, yaitu pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Dalam Islam, menuntut ilmu harus disertai dengan adab atau etika yang baik, seperti menghormati guru, berdisiplin, dan tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki. Dan yang selanjutnya, yaitu ada keselarasan ilmu dan amal. Ilmu yang sejati adalah yang diikuti dengan amal atau perbuatan. Ilmu tanpa amal tidak dianggap sempurna dalam pandangan Islam. Seorang muslim harus mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam tindakan sehari-hari. Dan selanjutnya yaitu nomor 8, ilmu sebagai cahaya dan petunjuk. Dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, ilmu digambarkan sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup manusia dan membimbing mereka kepada kebenaran dan kebahagiaan abadi. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulannya. Dengan memahami konsep ilmu dalam konteks ini, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga berakhlak mulia, bertakwa, dan bermanfaat bagi masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kola, yaitu apa perbedaan utama antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Perbedaan utama antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat yaitu terletak pada pandangan dasar tentang tujuan pendidikan, sumber pengetahuan, dan nilai-nilai yang mendasarnya. Nah, berikut beberapa poin utama perbedaan tersebut. Yang pertama yaitu ada tujuan. Tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah membentuk individu yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta memiliki akhlak yang mulia. Pendidikan Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat serta membina karakter yang seimbang dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan pendidikan Barat
lebih beragam, namun umumnya fokus pada pengembangan individu yang mandiri, kritis, dan rasional. Pendidikan Barat seringkali menekankan pengembangan keterampilan intelektual dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat demokratis. Ada juga penekanan pada kemajuan teknologi dan ekonomi. Sedangkan yang kedua yaitu ada sumber pengetahuannya. Pendidikan Islam, sumber pengetahuannya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperoleh melalui akal dan pengalaman, namun harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan pendidikan barat, sumber pengetahuan utamanya adalah rasio dan pengalaman empiris. Filsafat pendidikan barat sangat dipengaruhi oleh humanisme, sekularisme, dan metode ilmiah pengetahuan dianggap valid jika bisa diuji dan dibuktikan secara empiris. Dan selanjutnya yaitu ada pada nilai-nilai dasar. Pendidikan Islam, nilai-nilai dasarnya mencakup iman, takwa, keadilan, kesederhanaan, dan kepedulian sosial. Etika dan moral yang diajarkan dalam pendidikan Islam harus berjalan dengan syariat Islam, sedangkan pendidikan Barat, nilai-nilai yang ditekankan seringkali mencakup kebebasan, otonomi, individu, toleransi, dan hak asasi manusia. Pendidikan Barat cenderung bersifat sekuler dan menempatkan moralitas sebagai hasil dari konsensus sosial daripada sumber agama tertentu. Dan selanjutnya yaitu pendekatan terhadap kebenaran. Pada pendidikan Islam, kebenaran dianggap bersifat mutlak dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang benar adalah ilmu yang membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan dan meningkatkan ketakwaannya. Sedangkan dari pendidikan barat, kebenaran sering dianggap relatif dan terbuka untuk interpretasi dan debat. Pendekatan ilmiah dan kritis digunakan untuk mencari dan menguji kebenaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada peran guru dan murid. Pada pendidikan Islam, guru dianggap sebagai pembimbing spiritual dan intelektual yang memiliki otoritas moral dan agama. Hubungan antara guru dan murid didasarkan pada rasa hormat dan ketundukan. Sedangkan pada pendidikan barat, guru itu berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar. Hubungan antara guru dan murid lebih egaliter dan murid didorong untuk berpikir kritis dan mandiri. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi terkait implementasi konsep ilmu dalam pendidikan Islam menurut Al-Qalis Majid. Umat Islam harus melakukan beberapa hal untuk membangun kembali ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Yang pertama, ada mengembalikan prinsip intelektual Islam klasik, yaitu keyakinan bahwa ilmu pengetahuan adalah universal dan kosmopolit serta sikap ilmuwan tidak terbatas. Dan yang kedua, ada membangun kembali etos kemanusiaan, yaitu sikap percaya kepada manusia dan kekuatan mereka. Karena inilah dasar kosmopolitanisme Islam di masa lalu. Dan yang selanjutnya nomor 3 yaitu bersikap positif dan optimis terhadap alam karena Quran mengatakan bahwa itu baik dan bermanfaat. Dan yang selanjutnya yaitu ada nilai-nilai seperti kebebasan berpikir, berpendapat, berbicara, kemajuan, senang belajar dimanapun, demokratis yang berarti menghormati pendapat yang berbeda, keterbukaan dan suka belajar dimanapun adalah nilai-nilai penting yang mendorong kreativitas ilmiah. Dan selanjutnya yaitu nomor 5. Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda dapat melihat ke depan. Baiklah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.